Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Di dalam negara, perencanaan anggaran diperlukan. Di Indonesia, anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran tersebut merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Mari kita membahas apa itu pengertian anggaran pendapatan belanja negara. Dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan. Yang dimaksud APBN adalah 1. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Yang kedua, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, itu meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang keempat, itu ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Yang kelima, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ada beberapa unsur anggaran pendapatan belanja negara yang mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ada perubahan ya, jadi terdapat 5 unsur. Unsur yang pertama adalah APBN sebagai pengelola keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. APBN ditetapkan dengan undang-undang, kemudian APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, dan yang kelima itu APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sumber dari anggaran pendapatan belanja negara itu adalah rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempresentasi rakyat atau kedaulatan. APBN merupakan suatu rangkaian dan perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi sehingga penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Ada beberapa fungsi dari anggaran pendapatan belanja negara tersebut. Fungsi APBN selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisator. Apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi? Itu bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kemudian fungsi perencanaan maksudnya adalah bahwa anggaran negara menjadi pedoman pada manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi alokasi itu adalah bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian fungsi distribusi bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Kemudian fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ada beberapa ruang lingkup APBD, yaitu ruang lingkup APBD adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari pajak maupun non-pajak, serta hibah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka dicari pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pembiayaan lebih besar daripada pendapatan itu dinamakan defisit. Seluruh penerimaan dan pengeluaran ditampung dalam satu akun rekening
disebut bendahara Badan Umum Negara atau BUN. Terkait pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah, semua penerimaan dan pengelolaan harus dicakup dalam anggaran pendapatan belanja negara. Sehingga ketika APBN dipertanggungjawabkan, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus harus dikonsolidasikan ke dalam rekening bendaharawan umum. Kemudian kita membahas mengenai penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Berdasarkan aspek pendapatan terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama itu adalah intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, kemudian penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara, dan penuntutan denda. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsipnya yaitu yang pertama itu adalah hemat dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terarah, terkendali sesuai dengan rencana kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produk dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Penyusunan APBN berdasarkan asas sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kemandirian, kemudian penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktif, kemudian yang berikutnya adalah penajaman prioritas pembangunan. Jadi ada skala prioritas pembangunan yang akan direncanakan dalam hal untuk meningkatkan satu perekonomian di suatu negara, kemudian menitikberatkan pada asas dan undang-undang negara. APBN sebagai rencana keuangan, pemerintah harus memiliki perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintah. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan yang dihimpun. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam penyusunan rencana keuangan sudah memasukkan perkiraan maju biasanya 3 tahun ke depan. Demikian para mahasiswaku untuk hari ini pembahasan yang akan kita bahas. Seandainya para mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, tolong di chat ya, nanti akan kita jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.